Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrilia Intan Saputri dengan NPM 2021406406405004. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan konsep sistem. Yang pertama ada sistem thinking, adalah pendekatan untuk memahami bagaimana elemen-elemen dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Dalam pendekatan ini, kita tidak hanya melihat satu bagian secara terpisah, akan tetapi memahami bagaimana setiap elemen saling terkait dan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Yang kedua, ada fokus utama dari sistem thinking, yaitu melihat pola perubahan dalam hubungan antar bagian dalam sistem-sistem. Hal ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dinamika yang lebih luas, seperti apa yang menyebabkan perubahan dalam sistem dan bagaimana elemen-elemen saling mempengaruhi. Pentingnya sintesis. Jadi sintesis dalam sistem thinking adalah proses mengembangkan ide dan inovasi dengan mengamati dan memahami pola-pola dalam sistem. Ketika kita mampu mengidentifikasi pola-pola ini, kita dapat menyusun solusi yang lebih kreatif dan inovatif karena kita tahu bagaimana elemen-elemen tersebut saling bekerja. Yang kedua, sintesis juga merupakan teknik pemecahan masalah yang efektif. Dengan memahami hubungan antar elemen dan pola yang terbentuk, kita bisa menentukan akar masalah dan solusi yang tepat, bukan hanya memperbaiki gejala yang muncul di permukaan. Kemudian ada repetisi dalam proses pembelajaran. Repetisi dalam proses pembelajaran itu memainkan peran penting dalam pendidikan. Melalui pengulangan, informasi menjadi lebih mudah diingat dan dipahami secara mendalam. Repetisi membantu mengukurkan pengetahuan dan keterampilan sehingga informasi tersebut bisa diingat dan diterapkan dalam situasi apapun. Yang kedua, pembelajaran yang mendalam sering membutuhkan pengulangan agar konsep-konsep yang dipelajari benar-benar dipahami, bukan hanya dihafal. Dengan mengulang proses atau informasi, kita melatih otak untuk memproses informasi dengan lebih lanjut dan lebih efisien dan mempersiapkannya untuk penerapan praktis. Kemudian yang selanjutnya, model mental dan metakognisi. Model mental adalah gambaran atau kerangka yang kita miliki di dalam pikiran untuk memahami dunia di sekitar kita. Dalam sistem thinking, model mental ini membantu kita untuk menyusun strategi dalam mengamati dan menganalisis sistem. Model mental yang diakurat akan berkembang dan membantu kita dalam belajar dan mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian, metakognisi atau kemampuan untuk berpikir tentang pemikiran kita sendiri adalah elemen paling penting dalam sistem thinking. Ini memungkinkan kita untuk merealisasikan proses berpikir kita, memahami apa yang sudah kita ketahui, dan mengidentifikasi apa yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Metakognisi membantu meningkatkan kesadaran diri dan meningkatkan efektivitas dalam belajar. Kolaborasi dan pembelajaran tim. Dalam sistem thinking, kolaborasi sangat penting karena pembelajaran tidak hanya terjadi secara individu, melainkan melalui interaksi dengan orang lain. Pembelajaran kolaboratif mendorong dinamika tim yang baik, di mana anggota tim saling berbagi pengetahuan, ide, dan perspektif, yang akhirnya memperkaya pemahaman bersama. Kemudian, kerjasama antar individu juga diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait, dan sistem thinking mengajarkan kita untuk memahami bagaimana cara saling berinteraksi untuk mencapai tujuan serta secara efektif dan efisien. Kepemimpinan dan manajemen. Sistem thinking juga menyoroti pentingnya memahami perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan adalah tentang menginspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain untuk bergerak menuju visi bersama. Sementara manajemen lebih berfokus pada perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua aspek ini penting sekali dalam pengelolaan organisasi. Sinergi antara kepemimpinan dan manajemen menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, di mana ada arah yang jelas kepemimpinan dan implementasi yang efektif manajemen. Interkoneksi dan umpan balik. Interkoneksi antar elemen dalam sebuah sistem sangat penting untuk dipahami. Setiap elemen dalam sistem saling berhubungan dan memiliki dampak satu sama lain. Memahami bagaimana elemen-elemen ini sehubungan membantu kita melihat bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan, sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki atau mengembangkan sistem tersebut. Umpan balik digunakan sebagai alat untuk evaluasi
dan perbaikan. Dalam sistem thinking, umpan balik adalah proses di mana kita mengevaluasi hasil dari suatu tindakan untuk memperbaiki atau menyesuaikan langkah selanjutnya. Ini membantu dalam menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan dalam sistem. Model konseptual dan simulasi. Sistem thinking juga melibatkan penggunaan model konseptual dan simulasi sebagai alat untuk memahami dan memecahkan masalah. Model konseptual membantu kita menyederhanakan dan memvisualisasikan elemen-elemen penting dalam sistem. Sementara simulasi memungkinkan kita menguji bagaimana sistem akan bereaksi terhadap perubahan tanpa fisiko yang nyata. Aplikasi pemikiran sistem ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan kota, manajemen bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Dengan model dan simulasi, kita bisa merancang skenario yang efektif dan mengantisipasi hasil yang diinginkan. Baiklah, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.